Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Muhammad Muhajirin MPD selaku dosen pengampu kuliah diagnosis perkembangan kesehatan mental yang saya hormati, serta teman-teman kelas BK 4A yang saya banggakan. Puji dan syukur hanya milik Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan walaupun masih bertatap secara virtual untuk mengikuti diskusi kali ini. Bapak Muhammad Muhajirin MPD yang saya hormati, perkenalkan saya Siti Mu'arufah sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Izinkan saya memandu jalannya presentasi kelompok 8 dengan beranggotakan Alia Tagsyana, Agni Tazkiyah, Muhammad Kaish Ashraf, dan Irna Mirnawati. Kemudian untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh kelompok 8. Untuk pemateri pertama, kepada Teh Irna Mirnawati, saya persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini ada konsep dasar. Nah, gender dysphoria adalah kondisi yang muncul ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan karena merasa jenis kelamin biologis yang ia bawa sejak lahir dengan identitas gendernya tidak cocok. Perlu diketahui, jenis kelamin dan identitas gender adalah dua hal berbeda. Mungkin ini menjadi alasan mengidap gender dysphoria ini ingin menjalani operasi ganti kelamin atau yang disebut dengan istilah transgender. Perlu ditegaskan bahwa gender dysphoria bukan mental, melainkan kondisi medis yang sudah diakui oleh dunia kesehatan. Nah, pria dan wanita biasanya menampilkan perilaku yang terkait dengan jenis kelamin yang ditugaskan. Esedip, Erences dalam perilaku budaya dan sosial dipandang sebagai konstruksi dan norma-norma di mana kedua jenis kelamin diharapkan untuk bertindak dan berperilaku dalam batasan-batasan dalam batas-batas masyarakat menurut zaman 2002. Relasi identitas dari perbedaan gender dalam perilaku ini dimulai pada usia dini. Menurut Baller van Ries, seiring bertambahnya usia anak-anak, mereka mengembangkan persahabatan dan berpartisipasi dalam kegiatan dengan anak-anak lain yang memiliki jenis kelamin yang sama. Jika seseorang tidak menampilkan perilaku yang dianggap konkret dengan jenis kelamin kelahirannya atau jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidaknyamanan bagi individu. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan yang salah dari peran gender dapat bertindak menurut Diamond 2002. Next. Selanjutnya ada perubahan besar dari DSM 4 ke DSM 5. Dysphoria gender menggantikan gangguan identitas gender yang sebelumnya disebut dalam berubah dari gangguan menjadi dysphoria gangguan karena dia identifikasi dengan jenis kelamin selain yang dia dilahirkan. Gangguan identitas gender, disfungsi seksual dan parafilis digolongkan bersama gangguan identitas seksual dan gender yang mendukung gagasan bahwa dysphoria gender adalah diagnosis patologis. DSM-5 tidak patologis ketidaksesuaian gender yang sesuai dengan perkembangan pada anak-anak. Selain itu, anak-anak dan remaja memiliki tantangan dan pilihan pengobatan yang unik, misalnya hormon pening stadium kan pubertas. Selanjutnya saya
Yang selanjutnya ada diagnosis diferensial. Menurut APA 2013 termasuk diagnosis diferensial umum untuk disforia gender sebagai ketidaksesuaian dengan peran gender, gangguan transvestik, BDD, psikosofrenia, dan gangguan psikotik lainnya, dan presentasi klinis lainnya juga. Pengobatan yang unik, misalnya hormon pening distadiumkan pubertas. Lalu di sini meskipun semua ini adalah diagnosis konselor, harus mempertimbangkan komorbiditas psikiatri seumur hidup pada klien dengan isu-isu yang berhubungan dengan gender tinggi. Oleh karena itu, konselor harus berhati-hati mempertimbangkan masalah kesehatan mental yang terjadi bersama selama penilaian dan perencanaan pengobatan. Dan juga dalam penyelidikan tahap individu yang didiagnosis dengan gangguan identitas gender, Hebb, Kramer, lalu Cinder, Miller, dan Delsignor 2015 mengemukakan hanya 29% klien yang tidak memiliki riwayat gangguan kesehatan mental yang hidup berdampingan. Kondisi komorbid umum termasuk BDD atau Baller-Van Rijn mengemukakan depresi dan skizofrenia, kecemasan, penyalahgunaan zat, dan gangguan kepribadian. Lalu gangguan terkait trauma, banyak dari kondisi ini dapat dijelaskan oleh kriteria diagnostik disforia gender. Misalnya, individu dengan disforia gender merasa negatif tentang tubuh mereka. Ketidakpuasan yang mungkin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap BDD. Ketidakpuasan tubuh juga dapat diperparah oleh fakta bahwa orang-orang ini mengidentifikasi lebih banyak dengan tubuh yang terkait dengan jenis kelamin yang mereka inginkan dibandingkan dengan jenis kelamin kelahiran mereka. Meskipun bukti tidak konklusif, mereka mengemukakan bahwa banyak individu yang gangguan depresinya dimanifestasikan oleh ketidaksetujuan tubuh mereka. Selain itu, dengan mencoba menjalani kehidupan dalam jenis kelamin yang mereka inginkan, individu harus berurusan dengan stresor yang cukup besar dari keluarga, masyarakat, dan kekuatan yang menindas yang dapat mengabadikan gejala kecemasan atau depresi atau juga depresi. Lalu sebaliknya, menurut Simon et al. Mengemukakan bahwa tidak ada bukti tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi di antara individu dengan disforia gender. Namun Baller menunjukkan bahwa individu yang menginternalisasi persepsi diri negatif sering mengalami perasaan ragu dan tidak berharga yang dapat menyebabkan gangguan depresi. Oleh karena itu, meskipun kesadaran akan kemungkinan komorbiditas adalah penting, sama pentingnya bahwa konselor menghindari asumsi ketika bekerja dengan populasi transseksual, dan ingat bahwa presentase komorbiditas psikiatris yang tinggi tidak selalu menjadi aturan. Konselor perlu mengadvokasi individu yang didiagnosis dengan disforia gender dan membantu mereka mengakses dukungan layanan medis dan perawatan kesehatan mental yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang penuh dan memuaskan. Lalu ada etiologi dan treatment. Ini adalah kultus Divi untuk menentukan penyebab tertentu dari disforia gender. Menurut Megheri dan Kosal 2007, pengembangan otak mungkin menjadi salah satu penyebabnya karena beberapa bagian otak dapat mengembangkan pola yang mirip dengan lawan jenis.
Perkembangan gender diperkirakan dimulai pada saat pembuahan, dan lingkungan juga merupakan faktor yang berkontribusi yang mempengaruhi lingkungan. Banyak transseksual laki-laki perempuan dan perempuan, maksud saya transseksual dari laki-laki ke perempuan dan perempuan ke laki-laki, mencatat bahwa ibu mereka tidak peduli dan penuh kasih sayang dan digambarkan lebih mengendalikan. Transseksual laki-laki ke perempuan menemukan bahwa ayah mereka tidak peduli atau tersedia lagi mereka. Lalu selain asal-usul biologis, penting untuk mempertimbangkan dampak pengaruh orang tua dalam etiologi disforia gender. Fokus pengobatan adalah sering menerima orang dan pengalamannya, dan mempromosikan identitas yang sehat dalam menghadapi diskriminasi atau penolakan. Beberapa dengan gangguan DSM lainnya, fokus pengobatan untuk disforia gender bukanlah untuk mengubah perilaku gender seseorang, melainkan untuk mendukung klien dalam mengatasi pengalaman ketidaksesuaian dan mempromosikan fungsi optimal. Mengobati disforia gender bisa rumit karena ada berbagai jenis intervensi yang dapat membantu populasi ini. Anak-anak yang merupakan varian gender dapat terus mengembangkan disforia gender. Intervensi untuk anak-anak harus fokus pada membantu mencegah perkembangan masalah psikososial yang mungkin membawa ke masa remaja dan dewasa. Lalu konselor menyadari bahwa mereka berbeda dari teman sebaya mereka. Remaja juga menjadi lebih sadar akan reaksi masyarakat umum terhadap mereka. Tanpa perawatan yang tepat, ini dapat mengarah pada konsep diri yang lebih negatif. Konselor dapat melihat bagaimana anak melihat dirinya sendiri dan memeriksa aspek yang lebih menguntungkan dari konsep diri anak. Lalu pendekatan berbasis kekuatan berfokus pada apa yang berhasil daripada seberapa different anak dari orang lain dalam kelompok sebayanya. Intervensi lain dapat membantu klien mengeksplorasi dan mengembangkan kesadaran tentang bagaimana gender identitas mereka. Meskipun tidak semua klien akan menginginkan intervensi medis, konselor dapat bekerja sama dengan profesional medis untuk membantu klien mengeksplorasi perawatan medis yang tersedia bagi mereka. Ini termasuk perubahan bedah anatomi, genetial, dan perawatan hormonal yang mengubah fisiologi tubuh. Sementara pilihan lainnya seperti berpakaian sesuai dengan jenis kelamin yang disukai seseorang, yaitu cross-dressing. Tersedia penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik ini memiliki umumnya tidak cukup dalam membantu individu merekonsiliasi ketidaksesuaian gender. Menurut Crox dan Baur 2008, mencatat dalam kebanyakan kasus psikoterapi tanpa disertai perubahan biologis tidak memadai. Bagi orang-orang seperti itu, tindakan terbaik mungkin adalah mengubah tubuh mereka agar sesuai dengan pikiran mereka. Meskipun perubahan medis menanggung beban finansial dan emosional yang tinggi, individu yang menjalani perawatan seperti itu mengalami peningkatan yang signifikan dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Konseling adalah bagian yang sangat dianjurkan dalam dan sering diucapkan dari pengobatan hormon dan intervensi fisik lainnya. Silakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini ada kriteria diagnostik untuk disforia gender pada remaja dan dewasa. Ketidaksesuaian yang ditandai antara jenis kelamin seseorang yang berpengalaman atau diekspresikan dan jenis kelamin yang ditugaskan dengan durasi setidaknya 6 bulan, seperti yang dimanifestasikan oleh setidaknya 2 hal berikut. Yang pertama, ada ketidaksesuaian yang ditandai antara
pengalaman seseorang atau jenis kelamin yang diekspresikan dan karakteristik seks primer dan sekunder, atau pada remaja muda atau karakteristik seks sekunder yang diantisipasi. Berikutnya ada keinginan kuat untuk menyingkirkan karakteristik seks primer atau sekunder seseorang karena ketidaksesuaian yang ditandai dengan jenis kelamin seseorang yang berpengalaman atau diekspresikan. Atau bisa disebut juga pada remaja muda, keinginan untuk mencegah perkembangan karakteristik seks sekunder yang diantisipasi. Berikutnya ada keinginan kuat untuk karakteristik seks primer dan sekunder dari jenis kelamin lainnya. Berikutnya ada keinginan kuat untuk menjadi dari jenis kelamin lain, seperti beberapa jenis kelamin alternatif yang berbeda dari jenis kelamin yang ditugaskan. Berikutnya ada keinginan kuat untuk diperlakukan sebagai jenis kelamin lain. Sama ya. Terus keyakinan yang kuat bahwa seseorang memiliki perasaan dan reaksi khas dari jenis kelamin lain, seperti beberapa perbedaan gender alternatif dari jenis kelamin yang ditugaskan. Berikutnya ada kondisi dikaitkan dengan signifi klinis, tidak dapat mengalami kesusahan atau gangguan di bidang sosial, sekolah, atau bidang fungsi penting lainnya. Terus next. Yang pertama di sini ada anak-anak. Disporia gender memotong semua rentang usia dan jenis kelamin. Hadir dengan cara yang salah. Misalnya, anak perempuan yang belum mengalami pubertas dapat menyatakan bahwa mereka ingin menjadi anak laki-laki atau bersikeras bahwa mereka adalah anak laki-laki. Mendiagnosis anak dengan disforia gender dapat membantu anak untuk bekerja, mengalami kehidupan sebagai orang transgender, dan membantu mengurangi ketidaksesuaian antara jenis kelamin yang ditugaskan dan diekspresikan. Anak-anak dengan disforia gender cenderung memiliki tingkat peningkatan jenis kelamin atau anak-anak. Perilaku lintas gender biasanya hadir pada anak-anak antara usia 2 dan 4 tahun. Ini juga merupakan kerangka waktu ketika anak-anak mengembangkan perilaku dan minat yang terkait dengan jenis kelamin mereka yang diekspresikan. Individu yang memiliki gangguan perkembangan seks serta disforia gender mencari perawatan medis dan perhatian pada usia dini. Gangguan yang paling terkait dengan perilaku gender atau atipikal yang dimulai pada anak usia dini. Penting untuk menunjukkan bahwa gangguan perkembangan seks tidak selalu menyebabkan disforia gender. Next slide. Yang kedua ada dewasa. Prevalensi dewasa untuk disforia gender berkisar antara 0,005% sehingga 0,014% pada pria dewasa kelahiran dan dari 0,002% hingga 0,003% pada wanita dewasa kelahiran. Namun, tidak semua individu dengan disforia gender mencari pengobatan di klinik, sehingga tingkat ini mungkin lebih tinggi dari yang dilaporkan sebelumnya. Orang dewasa yang memiliki disforia gender secara teratur mengalami ketidaksesuaian antara jenis kelamin dan sering mengalami keinginan untuk
menyingkirkan karakteristik seks primer dan sekunder mereka. Bentar. Keinginan yang kuat untuk hidup sebagai jenis kelamin lain harus ada pada orang dewasa setidaknya selama 6 bulan. Kebanyakan individu yang mengalami disporia gender mencoba mengurangi ketidaksesuaian dengan hidup dalam jenis kelamin mereka yang diekspresikan atau menggabungkan peran gender non-tradisional. Beberapa orang dewasa beberapa orang dewasa akan memiliki kesempatan untuk operasi pengganti kelamin. Dalam kasus ini, spesifik post transition akan digunakan. Sok lanjut. Isu-isu budaya. Maaf tadi kepotong. Lanjut dari awal isu-isu budaya aja ya. Individu dengan disporia gender telah didiagnosis di berbagai negara dan budaya. Menentukan apa yang atypical gender untuk individu atau kelompok budaya adalah kultus divi karena apa yang dianggap sesuai gender dapat bervariasi secara signifikan di antara individu dan kelompok yang berbeda. Selain itu, peran gender telah berubah secara signifikan selama bertahun-tahun, dan peran yang mungkin telah dipandang sebagai tahun yang tidak pantas yang lalu sekarang dianggap dapat diterima secara sosial. Sebentar. Selain itu, peran gender tergantung pada cara masyarakat memandang harapan untuk pria dan wanita. Kesadaran multikultural sangat penting bagi konselor yang bekerja dengan klien ini dan keluarga mereka. Oleh karena itu, konselor harus ingat mungkin tidak efektif untuk menggunakan peran tradisional pria dan wanita sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan menentang gender. Individu yang mengalami konflik antara jenis kelamin yang diekspresikan antara lain yaitu identifikasi gender dan seks biologi dapat mengidentifikasi diri sebagai transgender atau transseksual. Transgender adalah istilah luas untuk individu yang menentang norma-norma gender yang dibangun secara sosial. Sedangkan transseksual adalah istilah untuk individu yang mengalami intens, persisten, atau ketidaknyamanan jangka panjang dengan tubuh yang citra diri mereka karena kesadaran bahwa seks yang ditugaskan mereka tidak pantas. Proses penugasan ulang gender seperti terapi penggantian hormon atau perubahan bedah adalah langkah-langkah yang dapat diambil individu transseksual menuju transisi gender yang merupakan proses sosial, psikologis, dan medis di mana individu menyelaraskan diri dengan identitas gender yang diungkapkan. Terus individu yang memiliki gangguan perkembangan seks serta disporian gender mencari perawatan medis dan perhatian pada usia dini. Gangguan yang paling terkait dengan perilaku gender atipikal yang dimulai pada anak usia dini penting untuk menunjukkan bahwa gangguan perkembangan seks tidak selalu menyebabkan disporia gender. Mangga dilanjut. Oke, terima kasih.
Saya lanjut tentang kasus Tara. Tara itu seorang wanita Kaukasia berusia 32 tahun. Ia telah datang mencari konseling pribadi. Sebenarnya operasi implan payudara elektif. Dia menyatakan bahwa orang tua dan teman-temannya telah mendesaknya untuk berbicara dengan seseorang sebelum operasi karena mereka merasa dia memiliki masalah-masalah. Tara menyatakan bahwa meskipun dia dilahirkan dengan alat kelamin laki-laki, dia selalu tahu dia adalah seorang wanita di dalam dan ingin bagian luar mencerminkan hal itu. Untuk tujuan ini, 4 tahun yang lalu dia mengubah namanya dari Teransi menjadi Tara. Meskipun keluarganya sangat keberatan, selain itu perasaan dan tindakannya untuk menjadi sepenuhnya perempuan adalah sumber ketegangan keluarga yang kuat sejak kecil. Dia ingat ayahnya berjalan di atasnya ketika dia berusia 9 tahun saat dia merias wajah. Dia dihukum berat karena perilaku ini. Ketika dia berusia 18 tahun, dia bertemu teman-teman yang berpakaian silang dan dia mulai bergaul dengan mereka dan belajar tentang komunitas transgender. Orang tua dan saudara kandungnya kembali menyatakan keprihatinannya dan untuk sementara ayahnya menolak untuk berbicara dengannya. Pada usia 32 tahun, Tara akhirnya merasa diberdayakan, tidak hanya untuk berpakaian dan berperilaku sebagai seorang wanita, tetapi untuk memulai proses transformasi. Dia menyatakan bahwa ini telah menyebabkan begitu banyaknya gesekan dalam keluarga, sehingga ibunya tertekan dan memanggilnya hampir setiap hari. Dia menangis dan memohon padanya untuk tidak menindaklanjuti. Tara setuju untuk berbicara dengan seorang konselor sebelum operasi karenanya ibunya sangat kesal dan dia mempertimbangkan kembali operasi meskipun itu telah menjadi masalah hidup. Analisis kasus Tara. Perubahan tingkah laku Tara. Pertama, mengalami ketidaksesuaian antara jenis kelamin dan sering mengalami keinginan untuk menyingkirkan karakteristik seks primer dan sekunder mereka. Dua, keinginan yang kuat untuk hidup sebagai jenis kelamin perempuan. Tiga, bergaul dengan teman-teman yang berpakaian silang dan dia mulai bergaul dengan mereka dan belajar tentang komunitas transgender. Keempat, ketika dia berusia 9 tahun, saat dia merias wajah sehingga dia dihukum berat karena perilaku ini oleh orang tuanya. Yang kelima, 4 tahun yang lalu, Tara mengubah namanya dari Teransi menjadi Tara, meskipun keluarganya sangat keberatan. Yang keenam, Tara menyatakan bahwa ini telah menyebabkan begitu banyak gesekan dalam keluarga sehingga ibunya tertekan dan memanggilnya hampir setiap hari menangis dan memohon padanya untuk tidak menindaklanjuti keinginan untuk merubah jati dirinya. Ketujuh, konsep dirinya mungkin dipengaruhi oleh pengalaman dan penolakan dan reaksi negatif dari orang lain pada umumnya. Sehingga ia lebih suka melakukan sesuatu yang memuaskan bagi orang lain yang tidak menolak dia, bahkan pada saat yang sama. Yang terakhir, orang tua dan teman-temannya telah mendesaknya untuk berbicara dengan konselor sebelum operasi implannya payudaranya karena mereka merasa dia memiliki masalah. Rancangan kasus. Dalam kasus Tara, penulis akan menggunakan cara konselor, menekankan bahwa konselor bersedia membantu konseli, tetapi tidak akan bisa mengubah konseli. Konselor menekankan agar konseli mengambil tanggung jawab atau tingkah lakunya. Konseling ini akan diadakan menjadi 4 tahapan. Di antaranya yang pertama itu
melakukan asesmen. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Asesmen dilakukan aktivitas nyata, perasaan dan pikiran konseli. Yang kedua, goal setting, yaitu menentukan tujuan. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Yang ketiga, teknik implementation, yaitu mengimplementasikan teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbagi untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Yang terakhir, konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. Tingkah laku eksekutif atau defisit. Oke, mungkin hanya itu saja. Terima kasih untuk semuanya yang telah memaparkan materi. Untuk teman-teman kelas BK 4A yang akan bertanya, kami tunggu ya di pertemuan Senin tanggal 30 Mei 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.